إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, maka pertama-tama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat iman wa nikmat Islam kita dapat bertemu lagi di kajian tafsir surat yang agung, yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Sebelumnya mohon ditulis kalau suaranya jelas, di chat aja boleh, karena ini kajian online jadi suaranya bagus ya, insya Allah. Kita mulai, dan kajian kita terakhir sampai di al-makna al-ijmali, yaitu makna umum dari surat Al-Fatihah. Ya, kita ulang sedikit bahwa makna umumnya adalah surat ini mencakup segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa tamjidihi, ya, dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tsana alaihi, dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala, wa ala dzikril ma'ad, dan mengingat akhirat, yaitu hari kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaumuddin, yaitu adalah hari ditegakkannya perhitungan. Wa ala irsyadillahi al-ibad ila su'alihi, yaitu surat ini juga mengarahkan seorang hamba untuk bagaimana seorang hamba itu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di lafaz ihdinas siratal mustaqim, yaitu pertama-tama dari mulai pertama bismillahirrahmanirrahim. Ini puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bismillahirrahmanirrahim dengan seluruh nama Allah, seluruh asmaul husna. Huruf B di situ huruf jar, yaitu kalau dimudhafkan kepada kata ism, yaitu nama Allah, maka dia akan bermakna semua nama Allah. Semua nama Allah yang terbaik, al-husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini semua pujian. Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, nanti kita juga akan jelaskan makna-maknanya, yaitu terus selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Semuanya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga menyatakan pentauhidan diri kita, penghambaan diri kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Semua peribadatan, berdoa, apalagi bertawakal, mencintai, roja, berharap, khauf, takut, ya.
apalagi segala peribadatan zakat, sholat, ya. Dan doa ini termasuk hal yang paling krusial di dalam masyarakat zaman ini, yaitu banyak manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi me, apa ya? Mereka menserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan tandingan-tandingan yang lain. Contohnya mereka berdoa di sisi kuburan, yang dimana mereka tidak berdoa kepada kuburan tersebut, kepada wali-wali yang soleh, orang-orang soleh, atau nabi, ya, atau malaikat. Mereka tidak berdoa kepada malaikat atau orang-orang soleh tersebut, tapi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sisinya kuburan-kuburan tersebut atau batu atau segala apapun itu, mereka mencari keberkahan. Di mana keberkahan ini tidaklah lain kecuali hanya haknya Allah, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan apa zat-zat yang berkah, ya. Bagaimana cara bertabarruk. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah ini adalah bab tauqifiyah. Namanya tauqifiyah, yaitu kita harus berhenti, ya, dalam mencari keberkahan itu kita harus berhenti, tidak boleh kita menyatakan sesuatu itu berkah, atau kita mengalap berkah bahasa Indonesianya, ya. Di bahasa-bahasa kita itu ngalap berkah, kecuali ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu dari Al-Qur'an atau sunnahnya Rasulullah SAW. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah ya Allah. Ini dikedepankan iyyaka na'bud ini supaya apa? Supaya mengkhususkan peribadahan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan na'bud iyyak, tapi iyyaka na'bud. Kalau kita memahami bahasa Arab dengan dalam, maka kita akan memahami ini bahwa sangat-sangat dikhususkan peribadatan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak satu zat apapun selain Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, ya. Di mana pertolongan ini kita boleh juga meminta pertolongan, tetapi kepada orang yang masih hidup dan mereka yang mampu atas pertolongan yang kita minta tersebut. Bukan kita meminta, apa contohnya, kita meminta untuk dikeluarkan dari cobaan yang berat kepada apa? Kepada kubur-kubur, kepada wali orang soleh yang di dalam kubur beristighotsah, kepada ahli kubur beristighotsah, kepada apa? Rasulullah SAW yang sudah meninggal. Subhanallah. Betul, kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW itu akan memberi jalan keluar dari apa yang kita gundah gulana, ya. Tukfa hammak, kata Rasulullah SAW. Kalau kamu banyak bersalawat maka akan dicukupkan gundah gulanamu, itu akan dicukupkan, kata Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti kita meminta kepada Rasulullah SAW. Ya, ini banyak umat Muslim yang terjerumus dalam hal-hal yang tidak disyariatkan dalam agama ini. Bahkan agama ini, ya, segala hal yang berbau ibadah, berdoa, ziarah kubur, ya, bertawakal, bertabarruk, takut, cinta, itu hanyalah boleh dikerjakan, ya, dalam makna ibadah ini kalau ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala atau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada perintah, maka segala ibadah itu hukumnya haram dalam agama Islam ini. Jadi dalam agama Islam ini segala peribadatan itu adalah hukum dasarnya haram, kecuali yang ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan hal-hal dunia. Hal-hal dunia itu adalah hukumnya seluruhnya halal. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a", yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu untuk kalian, untuk manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan segala sesuatu untuk kalian. Maka ini dalil kehalalan atas segala apapun yang ada di muka bumi ini, kecuali yang diharamkan oleh Allah di Al-Quran atau di sunnahnya Rasulullah SAW yang sahih. Ya.
wa tadarru' ilaihi, dan kita menundukkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, ya. Wa tabarri min haulihim wa quwwatihim, dan kita berlepas diri dari segala kekuatan kita, kemampuan kita, kita berlepas diri. Wala haula wala quwwata illa billah, ini adalah kalimat untuk berlepas diri dari segala daya upaya kita. La haula, tidak ada daya upaya, la haula wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ikhlasil ibadah lahu, dan mengikhlaskan peribadatan hanya kepada untuk Allah Subhanahu wa taala, wa tauhidihi bil uluhiyah, dan mentauhidkan Allah dalam segala penghambaan, ya. Uluhiyah ini adalah maksudnya ketuhanan. Ketuhanan itu segala bentuk peribadatan. Segala peribadatan yang hanya dipersembahkan kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Wa ila su'alihim iyyahu al-hidayah, dan kita hanya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada yang lain. Ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya, jalannya Islam, jalannya Al-Qur'an, jalannya Nabi Muhammad SAW, jalan al-haq wa huwa ad-din al-qayyim, dan ini adalah agama Islam yang lurus, yang sangat lurus, al-qawim, wa tathbitihim alaihi hatta yufdi bihim dzalika ila jannatin na'im, yaitu, dan kita meminta untuk disabitkan, dikokohkan di jalan tersebut sampai segala hidayah tersebut dan pengkokohan tersebut di atas hidayah tersebut menyampaikan kita kepada jannatin na'im, kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Fi jiwarin nabiyyin, bertetangga dengan para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, ya. Dan surat ini juga mencakup segala at-targhib fil a'mali salihah, yaitu mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, ya. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita, Malik Yaumiddin. Allah yang menguasai, memiliki hari hisab nanti, Malik Yaumiddin. Kita yakin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin, ya. Ini adalah keyakinan kita sebagai umat muslim. Liyakunu ma'a ahliha yaumal qiyamah, agar kita bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di hari kiamat tersebut, yaitu para nabiyin, ya, nabi-nabi tersebut yang sudah kita sebutkan, nabi-nabi, orang-orang jujur, dan para yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Wa tahdzir min masalikil batil, ya, dan menjauhi kita atau memperingatkan kita dari segala jalan-jalan yang buruk, jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang batil, jalan-jalan kesyirikan, jalan-jalan yang keluar dari sunnahnya Rasulullah SAW, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Li'alla yuhsyaru ma'asalikihim yaumal qiyamah, agar kita tidak dibangkitkan, tidak dikumpulkan bersama para penuntut jalan tersebut, yaitu apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sangat banyak di dalam Al-Qur'an contoh-contoh orang Yahudi dan Nasara. Dan juga dalam sunnahnya Rasulullah SAW, contohnya seperti, ya, orang Yahudi dan Nasara, mereka mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian kerjakan itu, kata Rasulullah SAW. Dan ini banyak tersebar di masyarakat muslimin zaman sekarang. Waliyadzubillah. As'alullah lana wal jami' al-hidayah. Ya. Dan kita akan lanjutkan kajian tafsir ini. Insya Allah nggak terlalu lama, ya. Sekitar waktu kita sekitar 23 menit lagi. Ya. Dan kita akan lanjutkan dulu di kekhususan atau beberapa yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah ini dari beberapa sisi. Yaitu sisi yang pertama, annahu qad atlaqa fihi lafdhi as-salah wal muradu al-qira'ah ka qawlihi ta'ala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
janganlah kamu jaharkan, kamu keraskan sholatika, maksudnya kiroah kamu, bacaan kamu itu dalam sholat, ya, atau zikir-zikir kamu, jangan kamu keraskan. Wala tukhafid biha, dan juga jangan kamu terlalu rendahkan, jangan terlalu rendah. Jadi ambil tengah-tengah, ya, bacaan sholat, berzikir, ya, jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai juga tidak terucapkan di dalam lisan. Jangan, karena ini tidak dihukumi orang yang berzikir atau membaca dalam bacaan sholat. Wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan-jalan di tengah-tengah di antara itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyi biqiraatika kama jaa musarrihan fi sahih an Ibnu Abbas. Yaitu maksudnya dalam bacaan kita jangan terlalu keras dan jangan terlalu lemah, ya. Dan juga telah diriwayatkan bahwa usimat as-shalah baini wa baina abdi nisfain, ya, telah dibagi as-shalah, yaitu surat Al-Fatihah ini maksudnya, di antaraku dan di antara hambaku dibagi menjadi dua, kata Rasulullah SAW, ya, dibagi antara aku, kata Allah Subhanahu wa taala, baina abdi, di antara hambaku, dan di antaraku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fanisfuha li, maka setengahnya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nisfuha li abdi, dan setengahnya lagi untuk hambaku. Wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan di hadis yang lain bahwa ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya, hamida alayya abdi, hamidani abdi. Setelah itu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, majadani abdi. Setelah itu juga malik yaumiddin, sana wa yusni alayya abdi, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah pengagungan kepada Allah. Maksudnya hambaku itu memuji-mujiku. Jadi kita suruh berhenti dulu kalau kita membaca. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti dulu, jangan langsung. Jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jangan. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti petunjuknya Rasulullah SAW bahwa kita disuruh berhenti di antara ayat-ayat tersebut, karena Rasulullah SAW juga merupakan kebiasaannya, yaitu berhenti di setiap ayat, berhenti di setiap satu ayat, ya. Jadi kita membaca Al-Fatihah itu dengan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya, terputus barusan, tapi alhamdulillah udah kembali lagi. Sampai di mana kita barusan?
Tes. Masuk suaranya? Yaitu sholat subuh pada hari Jumat merupakan sholat yang paling besar pahalanya secara mutlak dari segala sholat wajib. Ya. Dan ada hukum tentang membaca surat Al-Fatihah dalam sholat ini. Hukum yang pertama, bahwa kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebagaimana yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, bahwa man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khadaj. Ya. Barang siapa yang sholat dan dalam sholatnya tersebut dia tidak membaca bi ummil Qur'an, maksudnya tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia fahiya khadaj. Wal khadaj huwa an-naqis. Dan khadaj itu artinya adalah yang kurang. Jadi tidak sempurna sholatnya seseorang itu kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Kama fassara bihi fil hadis. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut adalah ghaira tamam, yaitu tidak sempurna. Wahtaju aidan bima thabata fi sahihain, dan juga Imam Syafi'i dan ashabuhu berhujjah dalam hukumnya ini, bahwa kata Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi barang siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu pembukanya Al-Quran, yaitu maksudnya surat Al-Fatihah. Ya, maksudnya bukan tidak ada salat, tidak sah salatnya. Betul, memang kalau orang yang mampu membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Tetapi orang yang belum bisa membaca surat Al-Fatihah, contohnya mu'allaf, ya, orang yang baru masuk Islam, dia belum bisa membaca surat Al-Fatihah, maka dia bisa membaca zikir yang lain, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tetapi orang tersebut harus bersegera untuk membaca atau menghafalkan surat Al-Fatihah. Ya. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, la tujzi shalah la yaqra fiha bi ummil Qur'an. Tidak diganjar atau tidak mendapatkan pahala orang yang sholat, ya, dan tidak membaca dalam sholatnya tersebut bi ummil Qur'an. Maksudnya itu ummul Qur'an yaitu salah satu dari nama dari surat Al-Fatihah. Ya, dan hadis-hadis seperti ini banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan sisi yang ketiga dalam hukumnya surat Al-Fatihah ini, bahwa apakah wajib seorang membaca surat Al-Fatihah yang sebagai makmum. Orang yang sebagai makmum, apakah dia wajib membaca surat Al-Fatihah? Ada 3 pendapat ulama di sini, ya. Bahwa yang pertama pendapatnya adalah annahu tajib alaihi qira'atuha
kama tajib ala imamihi li umumil hadits al-mutaqaddimah. Yaitu pendapat yang pertama adalah bahwa makmum tersebut wajib membaca surat Al-Fatihah tersebut sebagaimana wajib bagi imamnya, ya, untuk keumuman hadis yang telah kita bawakan tadi. Dan pendapat yang kedua bahwa la tajib alal makmum qiraati bil kulliyah, tidak wajib bagi makmum, ya, membacanya dengan keseluruhannya lil Fatihah, ya, untuk surat Al-Fatihah, wala ghairuha la fi salatil jahriyah wala fi salatis sirriyah. Ya, tidak wajib bagi seorang makmum untuk membaca surat Al-Fatihah ini dan yang lainnya, tidak pada sholat yang jahriyah yang dikeraskan bacaannya, dan juga tidak pada sholat yang asiriyah yang dikecilkan suaranya, yaitu sholat zuhur dan asar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di musnadnya, an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imamnya adalah bacaan bagi dia. Ya. Walakin fi isnadihi dhaif. Tapi ada di sanadnya tersebut ada riwayat yang lemah. Ya. Ini kita kembali. Ini udah mau habis, kita kembali masuk ke link ini insyaallah. Setelah ini mati, ya. Barakallahu fikum.